Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Mengenal Injil Matius. Pengalaman keramat. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sabda bahagia pada Matius 5 menjadi pembuka dari khotbah Tuhan Yesus, sedangkan penghakiman terakhir menjadi penutup dari khotbahnya. Keduanya merupakan bingkai khotbah Tuhan Yesus, dan keduanya menunjukkan siapa saja orang yang berhak memasuki hidup yang kekal dan yang masuk dalam siksaan. Penutup khotbah Tuhan Yesus, yakni penghakiman terakhir, memang nampak menyeramkan, namun memanggil kembali pengalaman keramat kudus dengan Allah. Anak Manusia datang dengan kemuliaan, mengumpulkan semua bangsa dan memisahkan, seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba menjadi simbol umat yang diberkati Bapa, sedangkan kambing menjadi simbol orang-orang terkutuk. Yang menjadi dasar seseorang dikatakan bagian dari kelompok domba adalah ketika mereka yang oleh belas kasih memberi makan bagi yang lapar, memberi pakaian bagi yang telanjang, memberi tumpangan bagi seorang yang asing, mengunjungi yang sakit atau dalam penjara. Sedangkan yang masuk dalam kelompok kambing adalah ketika mereka tidak memberi belas kasih kepada orang-orang yang membutuhkan, karena tindakan tersebut sekaligus menunjukkan tindakan tidak mengasihi Tuhan.
Contoh-contoh tindakan praktis yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kemudian kembali ditekankan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Pengalaman keramat dengan Allah adalah sebuah pengalaman praktis dengan umatnya, terkhusus orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Temui Allah melalui perjumpaan dengan merangkul mereka yang membutuhkan pertolongan. Diskusikan. 1. Bagaimana saudara menghayati tentang penghakiman terakhir? Apa yang saudara lakukan terhadap sesama sebagai usaha mengasihi Allah? Apakah saudara pernah mengalami pengalaman keramat dengan Allah melalui kehadiran sesama yang membutuhkan? Pengalaman seperti apa itu? 4. Bagaimana dampak dari tindakan saudara yang hadir bagi sesama yang membutuhkan bagi spiritualitas saudara? Doakanlah. 1. Dapat memiliki kepekaan untuk merasakan kehadiran Allah melalui sesama. 2. Memiliki hati yang mau mengasihi, merangkul dan menolong sesama yang membutuhkan.